Yang susah bukan kada hendak berhutang, orang kada hendak menghutangnya. Walu ikam tatawa kena kutindak. Sanyap yang tertawa gitu lagi. Allah kalau melihat kekasihnya ada permasalahan, ada kesedihan, kadang mau tinggal diam. Apa ujar Allah Ta'ala? Jibril turun, ambil kekasihku Muhammad, aku anak menghiburnya. Terjadilah Isra dan Mi'raj, dikisahkan di dalam kitab Tafsir. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijr ila al-baiti muttaji'an baina rajulaini. Manakala Nabi kita berada di Hijr Ismail antara dua orang laki-laki, mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza atahu Jibril, tiba-tiba datang malaikat Jibril wa Mikail dan malaikat Mikail wa ma'ahuma malakun akhar, beserta keduanya banyak malaikat yang lain. Untuk apa? Untuk Nabi kita Muhammad diisrakan. Sebelum diisrakan, kemana? Dibawa ke samping sumur Zam-Zam. Disitulah terjadi pembedahan min sudratin nahrihi ila asfali batnih, dari tenggorokan sampai pusat dibedah. Kada dioperasikan deh, gue. Kenapa? Karena Jibril yang mengoperasinya. Fastakhraja qalbahu, dikeluarkan hati Nabi Muhammad, dicuci dengan air Zam-Zam. Bukan hati Nabi kita Muhammad rigat kada, tapi Allah menginginkan hati Nabi kita Muhammad suci di atas suci, bersih di atas bersih. Pian jangan menyangka air Zam-Zam itu membersihkan hati Nabi Muhammad. Tidak, justru sebaliknya, air Zam-Zam mulia karena pernah membasuh hati Nabi Muhammad. Karena yang bersandar dengan Nabi Muhammad pasti mulia. Almarhum Abah Guru Sakumpul Sahibul Khol, kenapa dimuliakan? Kenapa dimuliakan? Kenapa kaulnya jutaan manusia datang? Karena beliau bersandar kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berada dalam hatinya. Beliau kalam di dalam cintanya kepada Habibuna Muhammad. Kita menghendak bahagia, letakkan hati Nabi Muhammad di hati kita. Pian hendak bahagia, boy, letakkan Nabi Muhammad di rumah kita. Hendak selamat, ikuti Nabi kita Muhammad. Mutabaah kepada Nabi Muhammad, selamat dunia akhirat. Mudahan bertahan kita berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad. Lalu kenapa jadi kisahkan maka Nabi kita, hati Nabi dibasuh? Itu pelajaran. Yang seharusnya dibersihkan hati itu adalah hati kita. Karena hati kita ini rigat, hati kita ini kotor. Dalam kitab Tazkiyatun Nufus, hati itu terbagi tiga, Pak. Yang pertama, qalbun sahih, wa qalbun mayit, wa qalbun marid. Hati bersih, hati mati, hati sakit. Dan tiga macam ini pasti ada di antara kita. Bahkan guru kami mengatakan, kalau cuma hanya bermakam alim, dia masih ada penyakit hati. Orang yang bersih siapa? Orang makam alillah. Karena syarat orang mengenal Tuhan, bersih hatinya dulu. Lalu orang alim itu di mana untungnya? Untungnya jadi andai kata ada muncul penyakit hati, orang alim itu bisa mengembalikan. Siapa yang mengembalikan? Ilmunya. Yang bahaya tuh orang awam. Kada ada ilmu, diserang penyakit hati, sakit garing hatinya, dibiarkan orang garing, dibiarkan ujung-ujungnya mati, lalu menjadi qalbun mayit, hati mati. Ya dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau Allah sudah kunci mati hati seseorang, Allah kunci juga penglihatan, Allah kunci pendengaran, sehingga tidak ada lagi kebaikan yang masuk ke dalam dirinya. Sallallahu Nabi Muhammad. Bedangkian jangan nak bedangkian, boy. Tahu kah dengki? Tahu kah bedangki, bu? Jangan nunjuk kawan sebelah. Dengki itu SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Apabila orang nukar motor, rakai muha. Melihat orang naik pangkat, ini naik tensi. Kada lawas ya setrok tuh biar. Sepaling tidak tenang orang itu adalah orang dengki dia. Sepaling tidak tenang orang itu adalah orang yang ada penyakit dengki. Kenapa? Pikirannya hingga mikirkan orang, hingga hendak meruntuh orang. Karena kalau kita hendak beruntuh, bukan orang yang runtuh, tapi kita. Survei membuktikan sudah. Ancak ulun kisahkan. Orang Banjar merantau ke Jakarta, tetamu Cina. Ya Banjar 4 pang begawi, jar Cina aku dia begawi. Karena aku susah juga.
Jer Cina ikam ada modal, mun ada modal sini aku menjalankan bisnis, kita sama-sama begawi. Oke aja Banjar, aku berjual apa aja Banjar, ayo sama-sama berjual pengobatan. Ikam antaran aku alternatif, ikam ramu-ramuan beganding toko nangka ini. Hari pertama saya ikong deh orang nukarang pun orang Banjar, pun orang Cina berarti. Orang Banjar ini bersih hati karena mau dengki. Pas keluar ada tulisan beliau di toko orang Cina, sekali berobat pasti sembuh. Uja Banjarnya nih pang ilmunya. Banjar kada mau kalah, tulis juga gana-ganal, sekali berobat 10.000, amun kada ampih ku bayar 100.000. Tapi Banjar yakin setiap orang berobat ampih, habis pelanggan Cina, timbul je Cina mati aku kayak ini. Lihatnya ada tulisan kalau kada ampih bayar 100.000, timbul akal busuk. Mun aku pura-pura garing bangkrut ikam Banjar. Datang ke situ, kenapa aja Banjar? Garing. Garing apa aja Banjar? Mati rasa. Ada tahu manis, ada tahu masam. Ja Banjar minum ramuanku, pasti kau tahu rasanya. Kena hulu Jar. Bujur ka tulisan tuh mun kada ampih ikam bayar 100, bujur pantang orang Banjar mengeramput. Ya sudah Jar, mana ramuannya? Salim, ambil ramuan nomor 12. Datang sebutul, hendak dituntun, jangan kebanyakan ya Banjar, sesinduk aja, minum sesinduk, muaknya. Ja Banjar, kenapa muak? Kenapa rasa teh kucing? Uja Banjar, nah ampe dasar bujur, ini teh kucing. Jaga kampadahkan teh kambing, berarti salah. Langsung bulik, Ja Banjar, jangan bulik, 10.000 loh. Hari kedua orang dengki menjatuhkan sekali, kada berhasil, akan cari cara lain. Datang pulang hari ketiga, garing pulang ke Banjar, mati rasa kah? Ada. Mbak garing apa? Gawat, garing puni berat. Apa garingnya? Gampang kada ingat. Satu tumat kada ingat aku nih aja. Jar Banjar, minum ramuanku, pasti kau ingat. Mana ramuannya? Saleh, ambil ramuan nomor 12. Ingat kalau teh kucing. Siapa aku minum 2 kali bungoleh. Ujarnya, itu teh kucing semalam kah? Nah, Ja Banjar belum minum, ampih sudah kau leh. Pelajaran bagi kita Pak ya, kalau kita dengki dengan orang bukan kita yang jatuh, tapi bukan orang yang jatuh, tapi kita yang jatuh. Al hasad ta'kulul hasanah kama ta'kulun naral khatab. Dengki memakan kebaikan seperti memakannya api ayat akan kayu bakar. Mudah-mudahan bersih hati kita berata. Lalu ditutup hati Nabi, wa mala'u ilman wa yakinan. Sempurna dada Nabi Muhammad. Kenapa? Dibekali dengan ilmu, dibekali dengan hilim, hikmah, yakin, Islam, sempurna pelajaran bagi kita. Amun kau babi ilmu. Kalau kada berilmu kayak apa nasib hidup? Anak buai, perhatikan. Kita bahari kalau kada mengaji sakit awak dipukuli kawitan. Wayah ini anak kada mengaji ketawa orang tuanya. Ada apa-apa guru ajar, anakku kada bisa mengaji. Kami nimpang dengan abahnya dari bahari sampai wayah ini hidup baik kada bisa mengaji kada. Mun bayah hidup babi gini hidup. Pikir oleh. Kita tuh anak-anak kita soleh berilmu. Lagian amun kada berilmu nih ngalih. Pernah kejadian kisah survei membuktikan. Seorang laki-laki yang bungul kelas kakap menghendaki seorang wanita di kampung yang cantik jelita. Abah orang itu alim, seorang bungul melamar dengan pede. Ujar abahnya, kamu suah lah mondok. Suah. Berapa tahun? 9 tahun. Di mana kamu mondok? Di Anjir. Ganangan guru ini mondok pesantren. Rupanya mondok di perumahan di Anjir 9 tahun. Kada salahnya. Belinya mah lebih juga. Tapi guru ini kada sabar karena penampilan orang itu mantap. Kayak itu aja gurunya, aku kada menawar lagi, langsung esok kawin kita. Kawin, padahal bungol jangan ngaji alih bongkok dia kan tahu. 9 tahun di Anjir, buma. Menanam bani Arabnya, suruh ngaji mana bisa. Allah hendak menampakkan bahwa orang ini berdusta. Pas malam pertama, bini sesamat di rumah barana.
Ujar Samad pengulu bawa menantu pekajian kita. Nah, ujar guru tuh ayolah kasih kita pekajian di sebelah tapalu kawan bah ja kawan gim gini sampai jurang oh pengantin ngaji dulu diawalkan kadang aja sunnah mulai sebelah kanan harap benar meles ngaji orang sampai kayaknya ada kawal lagi menolak mana buang penguluh atau sandar di tawing suara bagus lagu ngaji ini auzubillah bisa Jepang karena rancak hadir ke Isra Mi'raj kayak guru Ansari juga tadi kan auzubillahi minasyaitonir rajim umaha aja orang kampung yang kayak Kori internasional mendengar auzubillah baik menutup beritaan ke Quran kada miitih lagi jo orang kampung baik kita miitih aujubillahnya aja bagus lebih baik kita menikmati suaranya padahal bungo ujarnya selamat dalam hatinya pede ngaracau bismillahirrahmanirrahim Allah jo orang kampung ujar tuan guru dihiga kada salah menantu nih 9 tahun dianjir baca nya qalu di Quran tuh ada qalu lah dalam berkata oleh mereka aja arti beda ada qalu bini sasamad pecah tatuban tafarana tabahira maka orang kampung Allah sama pada bungol jadi sekian banyak guru ada yang pintar menggawil kawan ke sebelah kenapa ada tabahira nih tatawa lah di buncu tuh tatawa oh kada terima sari kawan menjiling mata baca pulang maka mata dengan orang tertawa tuh nah kalau pulang bacanya ikam tertawa kena ku timbak sanyap yang tertawa lagi api bian mentuha kada batangga lagi tajun bulik ujar nang anak na pabah maka bulik baduhulu lakimu ngong hai kunci lawang biar aja si tambok teguring di tanah apa kabar buliknya assalamualaikum jangan dibukai dia mentuha tapi orang bungolnya banyak yuk pintar juga akal pintar makal lah kasih yang ya ini nasop nih panas rantang kena tumpah aja ujar pengulu ujar tuan guru lah kasih aja bukai lo hai tadi aku pada sholat makan belum makan mulik dulu bang sekali dibukai nah saya tumpah ya. Padahal mana ada yang bawa sop 2 kali mulinya bungol bujur nyaman lah kalau kada berilmu ngali ba'amal kada didasari ilmu kada kawa fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal ba'amal kada didasari dengan ilmu kada diterima maka ada pengajian guru-guru ada pengajian guru Ustaz Ansari buka fikih tolak belajar jangan kena belum ya itu belajar fikih apanya yang belum fikih itu gawian hari-hari bakami beistinja apa ilmunya fikih hari-hari lah kok bakami mana ada orang sebulan sekali bakami itu kan batu mariner ya kak niat mandi apa masalah mandi basah nah hari-hari yang anum ya kak kayak apa mun kada tahu kayak perukulnya amun kada belajar kada tahu lalu bahadas besar seumur hidup kayak apa ibadah hendak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian orang berilmu tuh nyaman hidup. Kenapa? Karena berdasarkan ilmu. Lihat kalau orang sugih tapi nya berilmu. Orangnya cinta dengan majelis, nyaman. Sugihnya kada pemalar. Mun sudah buta, kada tahu lalu ada harapan. Acara nangga ini alerginya. Nak nyumbang pagi kade aja. Nyumbang cuma pilih 2000 buruk pak pulang. Tapi mun sudah orkesan, mun sudah dangdutan, tak jual galang bini sanggup aja.
Mudah-mudahan kita bertahan itu termasuk yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kan? Ayo. Lagian mun hidup tuh labu lah, mun pian tuh hidup baik ilmu nyaman. Kenapa? Walaupun hidup sederhana, tapi karena sebab ilmu hati tertata, banyak syukur kepada Allah, bahagia hidup. Karena kebahagiaan itu kada diandak di rumah ganal. Bu, kebahagiaan bukan diletakkan di mobil. Ganangan pian orang di mobil itu bahagialah. Belum tentu, Pak. Survei membuktikan. Aku pelakunya. Sebelum bermobil guru aku nyangka orang bermobil tuh nyaman. Nukar aku mobil. Sekali aku mau mobil, mana ada nyamannya? Minik kepala setiap tanggal 1 membayar kreditan. Ayakah? Orang bahagia itu ternyata bukan berapa banyak nikmat, tapi berapa banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Kak? Kalau nya susah tapi nya bersyukur, bahagia. Sugih tapi kada bersyukur, kada bahagia. Yang nyaman tuh mana sugih, mana bersyukur. Itu pulang. Ya Kak? Bersyukur aja, ada hikmah yang terkandung kita susah. Kenapa kita nih susah nih bahagia? Wayah ini karena orang susah wayah ini kada ada hutang. Yang banyak orang sugih. Kada percaya lihat di bank. Yang susah bukan kada hendak berhutang, orang kada hendak menghutangnya. Orang sugih nyaman berhutang, ada sertifikat tanah. Awak mana ada sertifikat vaksin mana mau orang. Tapi bersyukur. Bersyukur aja. Dengan sebab itu kita kada bahu hidup lihat ya orang susah tuh mana ada pikiran. Rumah tuh berkunci semalaman kada berkunci kada apa-apa. Mana ada maling hendak masuk. Coba kan masuk, mana ada bendanya. Kucing anggora aja ungkong sekong. Nah, lawang orang susah tuh gin berjikir. Artinya tuh subhanallah. Ayo kan. Akanya orang susah tuh nyaman guring. Bawah pohon durian tuh guring. Aja kan. Saking pengguringnya orang susah tuh, dengar ceramah guring. Nah, ada yang guring di belakang tuh orang susah tuh. Saudara Nabi Muhammad. Syukur aja kita, syukur. Di balik semua yang terjadi ada hikmah yang terkandung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kita Muhammad diisrakan sampai ke Masjidil Aqsa. Nabi kita Muhammad kumpul dengan ruh-ruh nabi yang lain, rasul yang lain. Lalu sembahyang berjamaah. Siapa yang menjadi imam? Nabi kita Muhammad. Kenapa? Muda. Tetapi Nabi kita diunggulkan dari nabi-nabi yang lain. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ingin dimi'rajkan, disediakan 3 gelas air. Yang pertama riwayat mengatakan air susu, air putih, air arak. Ujar Jibril, minum ya Muhammad salah satu. Apa yang dipilih Nabi? Susu. Diminum Nabi, kada dihabiskan seperempat ditinggal. Apa ujar Jibril? Sodakta ya Muhammad, tepat pilihanmu. Tapi, nah sudah ada tapi pasti kada bagus. Ujar, tapi sayang ya Muhammad, kenapa kada pian habiskan? Andai kata pian habiskan, demi Allah, satu pun umat pian tidak ada masuk ke dalam neraka, semuaan masuk ke dalam surga. Saking sayang dengan umat, kada hendak mendengar umat masuk neraka. Sisa yang seperempat itu hendak dihabiskan oleh Nabi Muhammad. Tapi sayang, begitu sayang, stop ujar Jibril. Ini sudah menjadi ketentuan dan takdir dari Allah, tidak bisa lagi ya Muhammad. Maka jadi bahan renungan kita, Pak. Buai, apakah kita yang termasuk diminum oleh Nabi Muhammad? Apa yang ditinggal oleh Nabi Muhammad? Kalaulah yang diminum, kita akan bersama surga bersama Rasulullah. Kalaulah yang ditinggal, siap-siap masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan yakin orang yang ada rindu dengan Nabi Muhammad. Nih pian membuktikan cinta dengan Nabi Muhammad. Malam ini hadir membantu. Ulun yakin kita termasuk yang diminum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk surga beratan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Berangkat Nabi Muhammad. Dilihat Nabi kita Muhammad, ada satu kaum yang menghancurkan kepala. Ditanya oleh Nabi kita Muhammad, ya Jibril, man haula, siapa mereka? Apa ujar Jibril? Haula min ummatika ya Muhammad, itu umat pian. Kenapa? Apa kesalahannya? Sewaktu dalam dunia, kepala-kepala mereka berat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi boy ulun madeh aja. Amun hendak kepala tuh hancur, ayo anak ada sembahyang. Atau kulitnya latihan hentupkan kepala tuh ke dinding. Amun merasa sakit, yuk sembahyang. Pak, kita pemimpin rumah tangga. Ayo didik anak. Ayo didik keluarga. Kita diminta pertanggungjawaban, Pak. Ya.
anak nih, kalau sekedar orang tua hanya memberi contoh, jangan mimpi anak-anak umpat. Kita sekarang bukan dituntut memberi contoh. Kalau memberi contoh, anak-anak kan bisa. Tapi kita sebagai orang tua harus menjadi contoh. Anak melihat abahnya setiap maghrib, nah masang kopiah, nah kama sholat. Dalam otaknya tuh pian merekam. Tatkala inya ganal dewasa, maka rekamannya tatkala melihat abahnya bahari ke-7 sembahyang, inya dengan sendirinya akan sembahyang. Ya kan? Makanya contoh, jangan sekedar memberi contoh, jadikan kita sebagai contoh bagi keluarga kita. Pian boy, mun mamai laki jangan hadapan anak, karena keluar kata-kata yang kada baik, anak mendengar maka anak akan merekam. Pian menyambat yang kada baik, satu saat anak ini apabila ia berpandir, jangan pian aneh kalau pian sakit hati karena ajaran dari pian sendiri. Bojuran, survei membuktikan sudah. Kai orangnya tuh kada mencontohkan yang baik. Nah, mau unjun di hari panas, pades mata habang masih aja mau unjun. Datang cucu nang kai ini halusnya batakun bagus. Kai lagi apa? Picak ke mata kamu. Mau unjun kakai, mulai. Kada dapat iwak sarik dan cucu bungolnya. Umpan apa kai? Cacing mulai. Salah kai coba ganti umpannya. Ganti apa? Ganti biji durian kai. Di apa itu? Ditumbuk kai Mbah Tupang beri kicap kai Mbah Tupang beri bawang. Mbah Tupang beri saus. Kawal aja. Kada kawak bungulai cucunya balas, jangan sarik. Oh, egois kalau orang tua nih. Kada terima dibawa tantaran unjun anak memukuli anak cucu tadi. Seorang kada laju bukan, cucu laju, mana kawannya sah. Kauyuhan bulik ke rumah, terapuh di marah lawang. Mata pades, datang cucu tadi. Assalamualaikum, cucu. Salam ya. Cok ya, apa kai? Ambilkan tetes mata di atas lemari. Mata kai pades. Kai. Nah, teteskan biar kainya. Buka kai. Kena huruf jakai, baca aturan pakai kayak apa? Teteskan satu tetes, diamkan beberapa saat. Oh, pas itu jakainya. Teteskan pak, ditetes. Sekali buka, berempit mata. Ujar kai, apa mereknya Jo? Alteco kai. Itu harapnya ketularan cucu. Gara-gara seorang juga. Bagus hidup nih, kita sudah tua. Pak, sudah tua tuh. Kalau 40 ke atas umur, kalau kawa dunia nih 30 aja lagi. Mengkawa akhirat 70. Boy, mun kita nih awak berbau tanah sudah. Sasadang ini kada. Seorang umur sudah 70 masih aja memakai pakaian anak muda. Melihat orang bujang belejing, hendak juga belejing. Mun anak muda belejing bagus bahino. Amun umur 70 coba kan belejing. Kayak papan sekaping mana bungas. Kaca tuh ganali di rumah tuh. Amun banyak putih di kepalanya, sadang amun keluar rumah tudung nih kada bungas lagi. Jangan kepedean hidup. Biasa ger nenek gaul ya. Nah, kan nenek gaul ya. Yang kaya kita sama juga Pak. Pun sudah Tuhan sesadang aja pengajian aja lagi. Ini awak tuh masih aja kelakuan yang kayak kekanakan. Ya Allah. Kata Bapak Guru, yang penting kai gaul aja. Ya ada kisah kawan butah bujur tak ada tak bujur kai gaul dan nenek gaul. Tatamu di TikTok. Oh, berdua ini TikTok. Sekalinya jodoh. Kawin, bapak ini bapak laminan juga kawin tuh. Beundangan juga. Nani 60, nang kai 70. Sekali malam pertama mati berdua. Bingung orang kampung kenapa mati orang. Dibawa ke rumah sakit. Dipisum mangan dia. Pisum orang kai. Oh, positif. Mati karena keracunan susu. Susu expired sudah diminum mati ya. Lalu orang kai kenapa makan mati? Nenek kenapa mati? Sekali dipisum, oh positif. Mati karena paku batagan. Tetanus.
Sallallahu Nabi Muhammad. Dikit lagi lah. Ayo, nawiru buyutakum bis shalah. Terangi rumah tangga kita dengan sembahyang. Jangan kada sembahyang. Nang laki sembahyang, nang bini sembahyang, nang anak sembahyang, bahagia rumah tangga. Bujuran. Walau rumah kita bubuk dirita, tapi orangnya sembahyang, maka rumah bubuk itu laksana surga. Walau rumah ganal, tapi kan dia yang sembahyangannya, maka rumah itu angker dan bahantu. Mana hantunya? Orang rumahku, Bang. Sembahyang romantis sembahyang doh, apalagi ngaran laki Hamdi, ngaran bini Hamidah. Nah aja Hamdi jadi imam, sami Allah huliman Hamidah. Ujar Hamidah, Rabbana lakal hamdi. Hamdu aja laki kadek pian Hamdi. Itu kisah aja menumpati bungol berarti. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah pulang melainkan dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan kecintaan kita tak akan hilang selama-lamanya, dan malam hari ini dipandang oleh Nabi Muhammad dan diakui nantinya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Allah. Hari kita akan langsung terusan acara tahlim.